Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur atas nikmat yang telah Tuhan limpahkan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diskusi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi dengan tema pengembangan karir guru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabina Haikal Aulia. Saya Resa Robiatu Adawiyah Jalaluddin. Saya Nabila Putri Nur Fitriani. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nia Jusniani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk membawakan materi pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah mengetahui apa itu karir, yang kedua mengetahui pengertian pengembangan karir guru, yang ketiga mengetahui tahap pengembangan karir guru, yang keempat mengetahui jenis-jenis karir guru, dan yang kelima mengetahui upaya pengembangan karir guru. Baik, kita langsung saja mulai pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian karir. Karir merupakan suatu kebutuhan yang harus terus ditumbuhkan dalam diri seorang tenaga kerja, sehingga mampu mendorong kemampuan kerjanya. Menurut KBBI, karir itu adalah suatu perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, ataupun jabatan seseorang. Dan pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu karir akan berisikan mengenai kenaikan tingkat dari tanggung jawab, kekuasaan, dan pendapatan seseorang. Baik, kita langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu pengertian pengembangan karir guru. Secara harfiah, pengertian pengembangan karir guru menuntut seseorang untuk membuat keputusan dan mengikatkan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Pengembangan karir merujuk pada proses sepanjang hayat, maka dari itu, pengembangan karir tidak hanya mencakup rentan usia kerja produktif saja, tapi sepanjang hayat seseorang. Syarat berkembangnya karir seorang guru adalah guru tersebut haruslah berkompeten, baik dari pengetahuan, keterampilan, maupun perilakunya. Guru yang berkompeten yaitu guru yang memiliki kecakapan hidup atau life skill. Di antaranya, yang pertama adalah cakap mengenal diri atau self-awareness skill. Di antaranya, sadar sebagai makhluk Tuhan, sadar akan eksistensi diri, dan sadar akan potensi diri. Yang kedua adalah cakap berpikir atau thinking skill. Di antaranya, cakap menggali informasi, cakap mengolah informasi, cakap mengambil sebuah keputusan, dan cakap dalam memecahkan permasalahan. Yang ketiga yaitu cakap bersosialisasi atau social skills. Di antaranya, cakap berkomunikasi secara lisan, cakap berkomunikasi secara tertulis, dan cakap dalam bekerja sama. Yang keempat yaitu cakap secara akademik atau academic skills. Di antaranya, cakap mengidentifikasi sebuah variabel, cakap dalam menghubungkan sebuah variabel, cakap dalam merumuskan hipotesis, dan cakap dalam melaksanakan suatu penelitian. Yang terakhir yaitu cakap secara vokasional. Cakap secara vokasional itu berarti memiliki keahlian khusus di bidang pekerjaan yang digelutinya, seperti ahli dalam komputer, ahli dalam akuntansi, dan sebagainya. Kemudian, contoh pengembangan karir seorang guru antara lain ada 2 macam. Yang pertama secara formal, yaitu sebagai tenaga fungsional. Contohnya dari guru SD bisa sampai menjadi dosen. Yang kedua sebagai tenaga fungsional pindah ke struktural. Contohnya dari guru biasa menjadi seorang kepala di dinas pendidikan. Yang kedua itu secara non formal. Di antaranya menjadi penulis buku, aktif di masyarakat sebagai tenaga pendidik, membuka tempat kursus yang berhubungan dengan dunia pendidikan, dan sebagainya. Kemudian, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tahap perkembangan karir guru. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah growth, yaitu dari lahir sampai usia 14 tahun. Pada rentan usia ini, perkembangan karir dapat dilakukan terutama oleh orang tua atau guru pada anak dan remaja adalah dengan memberikan pemahaman mengenai hidup mandiri, mengapa kita harus bekerja, bagaimana memperoleh pekerjaan, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pekerjaan yang dimaksud. Yang kedua yaitu exploratory, dari usia 15 sampai 24 tahun. Perkembangan karir pada tahapan ini diarahkan pada pengerucutan pilihan karir yang paling memungkinkan bagi seseorang, seperti minat, bakat, dan latar belakang menjadi bahan pertimbangan dalam pengerucutan pilihan karir seseorang. Yang ketiga yaitu establishment, yaitu dari usia 25 sampai 44 tahun. Perkembangan karir pada tahapan ini sudah pada tahap aksi, di mana seseorang sudah mulai masuk
masuk pada dunia kerja atau karir yang ia pilih. Jika memang sesuai dengan apa yang ia cita-citakan, maka ia akan berusaha menstabilkan diri dalam dunia kerja yang ia geluti. Yang keempat yaitu tahap maintenance dari usia 45 sampai 64 tahun. Tahap maintenance merupakan proses penyesuaian yang terus-menerus untuk meningkatkan posisi dan situasi kerja. Pada tahapan ini, pengembangan karirnya diarahkan pada bagaimana melakukan proses penyesuaian baik dari keyakinan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat meningkatkan posisinya ke arah yang lebih baik dan menciptakan situasi kerja yang membuatnya lebih nyaman untuk bekerja. Yang terakhir yaitu adalah decline dari usia 65 atau lebih. Tahap decline merupakan pertimbangan para pensiun, keluar kerja, dan pensiun. Perkembangan karir pada tahap ini adalah berkenaan dengan pembukaan wawasan berkenaan dengan pensiun, sehingga seseorang dapat mempersiapkan diri di saat ia harus pensiun nanti. Dan jika sudah pensiun, pengembangan karirnya berkenaan dengan bagaimana ia memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Materi selanjutnya itu langkah-langkah merencanakan pengembangan karir yang akan dijelaskan oleh Resa. Yang pertama ada mawas diri. Mawas diri di sini adalah menilai diri sendiri, pendidikan, kemampuan diri, keterampilan diri, kelebihan diri, dan kelemahan diri. Setelah itu kaitkan dengan kesempatan-kesempatan yang ada untuk pengembangan karir yang ada di organisasi maupun instansi. Apabila kemampuan kita tidak cocok dengan kesempatan yang tersedia, maka cari kesempatan yang lain yang cocok dengan kemampuan dan keahlian kita. Lalu yang kedua ada menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan di sini, karyawan tersebut telah menentukan jenis karir yang akan dikembangkan, lalu memulai menekuni tugas dan kewajibannya. Hendaknya tidak memikirkan kesempatan untuk pindah ke instansi lain. Lalu yang ketiga ada menyiapkan upaya untuk mencapai tujuan. Dalam menyiapkan upaya untuk mencapai tujuan ini, kita bisa mengembangkan dengan menambah kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan yang ada. Lalu laksanakan pengembangan karir setelah pengembangan kemampuan dan keterampilan. Lalu yang terakhir, melaksanakan pengembangan karir ini terdapat dua faktor, yaitu individual dan dua kesempatan yang ada disediakan oleh instansi. Yang individual itu adalah karyawan tersebut telah memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Lalu kalau kesempatan yang disediakan instansi ini ada karyawan yang memiliki kemampuan tetapi tidak ada kesempatan yang disediakan, maka tidak akan terjadi pengembangan. Dan sebaliknya, jika ada kesempatan yang tersedia tetapi tidak ada kemampuan karyawan yang cocok, maka tidak akan terjadi juga. Jadi pengembangan karir akan terjadi jika terdapat kesempatan yang tersedia dan ada juga karyawan yang memiliki kemampuan yang cocok bagi kesempatan tersebut, maka terjadilah pengembangan karir tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis karir guru. Karir guru di sekolah meliputi dua hal, yaitu satu, karir struktural. Karir struktural yaitu berhubungan dengan kedudukan seseorang di dalam struktur organisasi tempat ia bekerja. Misalnya menjabat sebagai wali kelas, wakil kepala sekolah, dan lain-lain. Karir struktural juga memiliki tuntutan tanggung jawab bagi seorang guru, sehingga wawasan, sikap, dan keterampilan seorang guru harus ditingkatkan untuk menjawab tuntutan yang dimaksud. Yang kedua yaitu karir fungsional. Karir fungsional yaitu berhubungan dengan tingkatan formal seseorang di dalam profesi yang ia geluti. Contohnya guru madya, guru dewasa, guru pembina, dan guru profesional. Yang terakhir yaitu upaya pengembangan karir guru. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensinya agar karir yang ia geluti dapat berkembang secara maksimal, yaitu 1. Menghadiri dalam forum atau kegiatan ilmiah profesional, contohnya yaitu seminar, simposium, pelatihan, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu membuat karya tulis ilmiah atau populer, karya seni, dan karya teknologi. Yang ketiga, yaitu melaksanakan penelitian kerja profesional, baik individual maupun kolaboratif. Kesimpulannya,
Pengembangan karir guru adalah seseorang untuk membuat keputusan dan mengikat dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Syarat pengembangan karir terdapat beberapa, yaitu cakap mengenal diri, cakap berpikir, cakap bersosialisasi, cakap secara akademik, cakap vokasional atau skill. Pengembangan karir terdapat formal, contohnya guru SD, dosen. Non formal menjadi penulis buku. Tahapan pengembangan karir yang pertama, growth sejak lahir sampai 14 tahun, exploratory dari 15 tahun sampai 24 tahun, establishment 25 tahun sampai 44 tahun, maintenance 45 tahun sampai 64 tahun, decline 65 sampai seterusnya. Langkah-langkah perencanaan pengembangan karir terdapat mawas diri, menetapkan tujuan, menyiapkan upaya untuk mencapai tujuan tersebut, dan pelaksanaan pengembangan karir. Lalu jenis karir guru terdapat dua, yaitu struktural dan fungsional. Dan upaya pengembangannya terdapat tiga, yaitu menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh lembaga ataupun instansi. Lalu yang kedua, membuat karya tulis ilmiah, dan yang ketiga melaksanakan penelitian. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.